Oke, nomor 1. Sebutkan contoh-contoh peristiwa yang memiliki probabilitas mendekati 1 dalam kehidupan sehari-hari. Coba, Lia, coba. Apa ya? Lia. Kalau Lia usulnya apa? Yang kemarin aja, Li. Atau punya ide baru juga nggak apa-apa. Santai aja. Ayo, Li. Ini Kak, misal kayak beli TV, terus usianya udah 1 bulan. Terus saat dinyalakan TV-nya, hampir dipastikan dapat menyala atau tidak rusak. Oke, ya betul. Setuju saya, setuju. Ya, itu peluangnya akan nyala itu besar ya. Setuju. Coba Saneta, usulnya apa? Nomor 1. Nomor 1 ya, Bu. Jawaban saya, besok saya akan mandi. Kalau hari ini enggak ya? Nah, kalau itu saya nggak tahu ya. Kamu biasanya kalau hari Minggu mandi apa enggak? Jadi bener nggak tuh mendekati 1 ya? Kalau hari Minggu mandinya libur, nggak tahu juga ya. Oke, kreatif. Kris, apa Kris kamu? Halo Kris. Kris, kamu buka pupuk kan Kris? Kris. Wah, Kris kayaknya lagi bobo. Ayo Joy, kamu apa Joy? Joy. Oh, Joy nomor 1 apa Joy? Kamu usulnya apa? Besok pagi saya akan makan nasi. Wih. Kalau sarapannya bubur, sama ya. Oke, sip. Ini kemungkinan 1 lah ya, Chris. Oke, good. Kita pindah ya, nomor 2. Sebuah distribusi normal dengan rata-rata 100, deviasinya 20. Hitunglah probabilitas memilih individu dengan skor-skor berikut ini. Individu dengan skor kurang dari 75. Nah, ini caranya gimana? Langkahnya gimana ini? Pertama, diapain dulu? Coba nanya Joy. Kalau Joy gimana? Langkahnya yang A-nya gimana? Diapain dulu yang pertama? Gimana Joy? Halo Joy. Oh, oke. Selamat mengingat-ingat ya. Kita pindah ke Miracle. Coba Miracle gimana? Gimana Mir? Halo Bu, halo. Kamu dipanggilnya apa sih? Mir, Akel, apa? Biasa dipanggil Mirel sih Bu. Kalau mau dipanggil Miracle juga nggak apa-apa. Oh, oke. Mirel. Aduh. Iya. Oke. Ya, gimana Mir? Kalau dari aku, seingatku waktu itu aku ngerjainnya tak gambar dulu sih Bu. Digambar dulu. Gambar Terus dulu. habis Terus digambar. yang ini kan kurang dari 75, tak coba cari Z-score-nya dulu. Betul, jadi kan udah digambar. Terus cari Z-score-nya. Iya. Z-score-nya itu dapatnya berapa? Berapa ya? Aku lupa ya, ngitungnya berapa ya Bu? Ini kanan apa kiri? Itu di kiri Bu. Kiri.
Ya, karena dia lebih kecil dari mu, jadi dia pasti ada di sebelah kiri ya. Iya. Oke. Cara mencari Z-score gimana? Rumusnya kan Z sama dengan X min nu per standar deviasinya ini. Per standar deviasi. Iya. Oke. Tuh, jadi akhirnya berapa itu? 75 dikurangi 100. terus dibagi 20. 20. Sama dengan berapakah itu? Sebentar. 25 per 20. Ya, 25 per 20. Betul. Minus ya? Iya, minus. Minus berapa itu? 1,25, Bu. 1,25. Gini ya? Iya. Oke. Berarti, thank you. Berarti kita punya 1,25 itu ada di sini. Minus ya. 1,25. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah individu dengan skor kurang dari 75, berarti yang diarsir itu bagian apa nih? Body, tail, apa between, Felipe? Tail, Bu. Tail, betul, yang diarsir bagian tail. Ya, bagian tail, diarsir. Terus di tabel berapa ini luasnya, Felipe? Bentar, Bu. 0,1056. 0,1056. 0,0156 gini. 10, Bu. Hah? 0,1056. 0,1056. Iya. Ya, gitu ya. Ya. Oke, yang lain sama jawabannya? Sama semua? Sama, Bu. Yo, sip. Mantap. Bentar, kenapa saya buka yang lain? Ya, saya juga sama kunci jawabannya. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Terus yang nomor 2, B. Ini dengan rumus yang sama tadi, kita dapat Z-score-nya berapa sekarang? 0,5, Bu. Ya, betul. 0,5 ya, Z-score-nya. Jadi, ini yang ditanya bagian body, tail, apa between? Bagaimana, Sarlen, Dita? Bagian manakah yang ditanya ini? Siapa tuh? Tail, Bu. Tail. Gitu? Ya. Dari sini berapa tadi? Z-nya? 0,5. 0,5. Betul, karena yang ditanya adalah yang lebih besar, berarti yang dicari adalah yang bagian ini kan, karena yang lebih besar. Dan bagian ini membentuk apa? Tail. Ya. Berapa tailnya di sini? 0,308. 0,308. 5. Ups. Anak ke 3085 ya. Oke, good. Terus C.
C, individu dengan skor kurang dari 100. Set skor 100 berapa di sini? Siapa gilirannya sekarang? Octavian? Octavian. Octav ada? Berapa set skornya? Oh, ya udah diketik aja, Okta susah amat. Berapa itu? Oh, Okta. Setnya berapa itu? Kurang dari 100. 100, set 100. X-nya 100, jadi Z-nya berapa? Gampang nih. Ya, betul. Jadi yang kurang dari 100 itu berapa proporsinya? Kurang dari 100. Nih, di sini. Kurang dari 100. Ini mah nggak usah dilihat tabel juga udah bisa kan? Langsung. Berapa Okta? Kurang dari 100. Ini mah nggak usah lihat tabel. Berapa ini di sini? Hah? Bisa tel, bisa body. Ya iyalah, orang sama kan. Persis di titik 0 bisa. Berapa ini? Proporsinya di sini? Berapa? Ayo Okta. Susah amat sih segini. Ini kan udah jelas. Nah, gitu kan. Ya udah jelas ini separohnya kan. Kalau 0 kan titik tengahnya, karena ini simetri ya pasti ini setengahnya toh. Jadi ya pasti 0,5. Ya, buntutnya mau dikasih 0, 0 juga boleh. Ya. Oke. D. Individu dengan skor antara 120 sampai 135. Sekarang siapa? Unico. Coba Unico. 100 sampai 120 Ya, Bu. sampai 135. Itu berarti yang dicari apa dulu? Set skor dulu kan? Set skor 120 itu berapa? Z skor 1, Bu. 1. Ya. 1. Terus 135 set skor berapa? 1,75, Bu. 1,75, benar. Terus, begitu yang dicari daerahnya mana? Yang ini kan? Antara 120 sampai 135, benar nggak? Ya, Bu. Nah, itu. Nah, untuk mencarinya kita cari apa? Mau pakai body, tail, apa between? Kamu pakai apa, Yul? Pakai body, tail, apa between? Between bukan, Bu? Ini bisa tiga-tiganya. Kalau kamu mau pakai between, berarti between yang 1,75, gitu kan? Daerahnya kan ini. Pakai between. Iya, between bisa, mau body bisa, tail bisa, tiga-tiganya bisa. Kalau between kan berarti between yang 1,75 dikurangi between yang 1 kan. Ini kan. Nanti kan sisanya ini. Pakai tail juga bisa. Pakai body juga bisa, hasilnya sama.
Nah, kalau pakai body, berarti body yang 1,75 itu berapa dapatnya? John? Body-nya 1,75 itu berapa? Ini kamu dapatnya hasilnya berapa, Yuniko? Yuniko. 1,75 itu 4599 Kak Ibu. 0,4599. Yang mana hasil akhirnya atau yang mana nih? Yang 1,75. 1,75. Terus hasil akhirnya berapa? Kalau dikurangkan. Oh, Bu, dikurang tuh, Bu. Saya kira. 0,1186. Benar, ya. Benar, 0,1186 ya. Semua sama ya. Benar-benar. Ya. Oke, bagus. Benar. Kalian mau pakai between boleh. Kalau mau pakai tail berarti bagian yang ini. Tailnya 1 dikurangi tailnya 1,75. Nanti kan dapatnya yang hijau ini. Ya, itu sama nanti hasilnya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Untuk sekarang nomor 3 ya. Tentukan besarnya proporsi untuk z-score berikut ini. Minus 1,5 sampai 0. Ya, minus 1,5 sampai 0. Ini berarti kita cari dulu yang minus 1,5 kan di sini kan. Minus 1,5. Nah, coba saya mau tanya, sekarang siapa giliran ya? Ivana ya? Ivana, kamu ada di situ? Ada, Bu. Oke, Ivana, ini yang dicari, yang ditanya ini Z di antara minus 1,5 sampai 0. Ini yang dicari itu daerah apa? Daerah body, tail, atau between? Between, Bu. Betul, between ya, karena daerahnya ini. Berapa di tabel between-nya? Yang dicari Z-nya berapa? Berapa? Kalau lihat di tabel itu yang dicari Z-score berapa? Ini kenapa sih ada yang minta akses ke Google Drive? Nggak ada di Google Drive, adanya di Flearn. Yuk. Ayo Ivana, ini kalau lihat di tabel tuh lihatnya apa? Oke, kita pindah aja. Christianus. Jadi kalau lihat di tabel, yang dilihat Z-score berapa? Chris? Sebentar, Bu. Halo Chris.
yang dicari z-score-nya berapa itu kalau di tabel? Yang itu Kak Ibu, yang 0,4332. Ya, betul. 0,433 itu z-score berapa yang dilihat? Yang 1,50. Jadi kenapa nggak cari yang minus 1,5? Kenapa carinya 1,5? 0. Ya, karena apa ya? Kenapa nggak cari yang minus 1,5? Kenapa kok dicarinya yang 1,50? Karena tidak ada Ibu. Iya, karena tidak ada di tabel, betul sekali. Oke guys, lanjut ya. Sekarang yang 1,5, yang B ya, 1,5 sampai 2. 1,5 sampai 2. Berarti yang dicarikan daerah ini ya. Ini cara nyarinya gimana, Andreas? Dikurangi, Bu. Kamu pakainya apa yang dikurangi? Body, tail, apa between? Between, Bu. Between? Berarti kamu Iya. pakainya between gimana caranya nyarinya? Between Yang berapa dikurangi proporsinya, Iya, proporsinya 2 dikurangi proporsinya 1,5. betul. Cari between untuk 2, dikurangi between untuk 1,5 ya. Iya. Betul. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,044. Ya, betul. Betul sekali. Bagus. Lanjut ya. Sekarang siapa? Lydia. Lydia. Coba Lydia yang C. Lydia. Kamu. Ya, Bu. Coba kamu Bentar. yang C. Minus Ya, 1 Bu. sampai 0,5. Minus 1 sampai Ya 0,5. kan? Sampai 0,5. Berarti daerahnya ini kan yang biru ini. Iya, dikurang ya, Bu? Hah? Kok dikurang? Kan ini ada titik tengah nih, garis tengah. Berarti yang ini sebelah kiri Ya. ditambah sama yang sebelah kanan ini. Berarti min 1 ditambah 0,5. Nah, yang ditambah itu yang dicari daerah apa? Between, body, atau tail? Body ya, Bu? Bukan. Coba saya ulang gambarnya ya. Ya. Kan ini yang 0, gitu kan? Terus ini minus 1. Terus yang di sini 0,5 kan? Ya. Nah, berarti yang dikerjakan itu adalah bagian yang ini, gitu kan? Bagian yang ini ditambah bagian yang ini. Nah, bagian yang diarsir ini bagian apa? Body, tail, apa between? Between ya, Bu? Betul. Jadi sekarang cari between untuk minus 1 sama between untuk 0,5. Lalu dijumlah. Nah, itu sama dengan yang ini. Yang ditanya ini. Between biru berapa? Between yang ini warna apa sih? Ungu. Enggak, merah muda. Between biru sama between merah muda ini. (0,5 ya, Bu? Yang mana 0,5? Enggak dong, masa gede amat 0,5? Between untuk Z minus 1. Ditambah between untuk Z
0,5. Berapa itu? Between untuk 1 berapa? Between 1 0,34 ya Bu. Terus kalau between 0,5? 34 0,5. Hah? 0,5 between 0,19. berarti kalau dijumlah berapa hasilnya? Jadi 0,53. Kok 53? 0,11 dibacanya. 0,53 berapa? Ujungnya ada 2 lagi tuh, 2 angka lagi. 0,53 berapa? Bentar Bu. 0,4. Jadi 0,6247 ya Bu. Tuh amat. Coba kita cross check ya. Sekarang siapa bawahnya? Satya, coba Satya. Kalau kamu perhitungannya bagaimana? Halo Bu, halo. Kalau Satya gimana perhitungannya? Kalau saya ngitungnya dapatnya 0,538 Bu. Betul. Itu dapatnya gimana caranya? Dapatnya dari between 1. Dapatnya dari between 1 ditambah sama between 0,5. Berapa between 1? Between 1-nya 0,3413. 34. Jelek sekali tulisan saya ya. Gitu. Terus di sini? Ditambah between 0,1915. 1915. Iya. Nah, hasilnya berapa? 0,538. Iya, 5328. Nah, ini berarti Lydia nih perlu hitung-hitungan nih, Lid. Oke, Lid. Tapi udah jelas ya, Lydia? Oke, good. Thank you. Kita lanjut ya. Proporsi T dari Z minus 2,55. Sekarang siapa lagi? Balik lagi ke atas ya. Tadi yang belum jawab siapa aja sih? Gak apa-apa ya, Lia lagi aja ya. Gak apa ya, Li? Proporsi T minus 2,55 berapa, Li? Bentar Bu. Min 0,0054. Min 0,0054. Ya, oke, setuju. Minus ya. Iya. Kok pakai minus? Enggak dong, kalau proporsi enggak pakai minus. Berarti 0,0054. Z-score bisa minus, tapi proporsinya enggak minus. Ya. Iya, Bu. Proporsi selalu positif. Oke lah, thank you. Anet, coba Anet. Yang B, Net. 0,0808 Bu. 0,0808. Good, bagus. Lanjut. Siapa sekarang? Chris ya? Chris? Berapa Chris? Yang C ya, Chris?
0,73 tuh kayak. Jadinya itu 0,2327. 0,2327. Iya benar, setuju sekali. Saya Baik. tulis, saya tuju tadi. 0, berapa tadi? 2327. 27. Ya, mantap. Habis kris siapa? Joy ya. Joy yang 2,31 dong Joy. Berapa? Joy. Joy. Joy kok hilang? Joy hilang. Kelihatannya jaringannya bermasalah, Bu. Nggak Iya. stabil katanya. Habis Joy siapa tadi? Oh, Ivana. Oh, Ivana udah langsung nyamber. Benar, Van? Benar. 0,0104. Ya, yes. Gini ya, Van. Oke. Diri sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke nomor terakhir? Cukup bisa dipahami kah? Semua bisa ngikutin? Bisa, Bu. Aman. Oke. Ibu mau tanya yang tadi nomor 3, Ibu. Ya. Yang tadi kan ada yang min tuh, yang kayak misalnya yang nomor 1 min 1,50. Yang A, Nah 3A itu. Untuk ke apa between-nya itu between lah. Itunya itu hasilnya tetap min atau positif, Bu? Kalau proporsi ya, kan ini tanya kan proporsi toh, Kris? Iya, Bu. Nah, kalau proporsi itu tidak pernah ada yang negatif karena proporsi itu selalu dari 0 sampai 1. Oh, baik, Bu. Itu saja. Terima kasih. Nah, proporsi itu sama dengan peluang, istilah yang sama. Jadi peluang itu juga adalah dari 0 sampai 1. Kalau peluangnya 0, artinya tidak mungkin terjadi. Kalau peluangnya 1, itu pasti terjadi. Seperti yang kita bahas di Zoom breakout rooms ya, yang Rabu lalu, kalau manusia itu akan mati. Nah, itu peluangnya adalah 1. Oh, iya. Ya kan? Pasti. Nah, itu sama dengan istilah proporsi, itu sama. Jadi proporsinya orang akan mati itu berapa? Ya 1. Sama. Paham, Ibu. Oke, gitu ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Adakah yang mau bertanya lagi? Putri, Mega mau tanya? Gimana, Put? Putri, tadi mau nanya? Putri. Enggak jadi. Malu? Ya udah kalau malu ya. Kita masuk nomor 5 ya. Distribusi skor tes CPNS dengan rata-rata mu 500, deviasi 20. Berapa skor yang memisahkan 20% skor terendah dari skor lainnya dalam distribusi? Nah, ini yang pertama harus dikerjakan apa nih? Sekarang giliran siapa sih? Miracle ya? Mirel, kamu? Tadi Joy. Halo, Bu. Tadi Joy nggak ada soalnya ya. Jadi kamu kan ya sekarang? Iya. Apa langkah pertama? Aduh, yang ini aku lupa, Bu. Ini cara kemarin ngerjainnya gimana lupa. Lagi nyari. Area-nya malah belum ketemu ini. Kalau ada soal ya seperti ini, langkah pertama apa? Digambar dulu nggak sih, Bu? Kalau nggak salah Iya, digambar. betul sekali. Selalu yang pertama adalah digambar dulu. Ya. Gambar dulu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan adalah berapa skor yang memisahkan 20% skor terendah? Nah, kalau 20% skor terendah itu kira-kira ada di bagian mana? Body, tail, kanan, kiri? Kiri, Bu. Kiri.
tail. Kiri tail. Berarti kan daerah ini ya. Iya. Ini adalah 20%. Sementara yang besar bodinya ini sebesar 80%. Gitu kan? Iya. Oke, nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah angkanya di sini berapa? Kalau di sini itu 500, kan? Angka di sini berapa? Nah, kita udah tahu ini. Apa yang harus dilakukan? Pertama, cari apa dulu? Kalau nggak salah, cari Z-score-nya dulu nggak sih, Bu? Nah, ini kita sudah tahu daerah ini 20%. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan 20% ini? Bentar. Lupa gue, aduh. Itu dibagi 100 nggak, Bu? 20%. Dibagi 100, maksudnya gimana? Ya, jadi dijadiin 0, Ya, Iya. dijadikan desimal ya, karena di tabel Desimal. kan isinya desimal, toh benar, Felip. Berapa itu? 0,200. 0,2. Oh. Terus? 00. 0 ya. Karena kan di tabel kan adanya desimal, bukan persen. Jadi kita ubah dulu ke desimal. Supaya bisa dicari di tabel. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Ubah ke Cari tail, Bu. ya. Z-score-nya. Cari tail dulu. Tail bagian tail yang angkanya mendekati 0,2000. Dapatnya berapa itu? 0,205. Bentar dulu, itu Z-nya. Ya. Ya, ini dulu. Berapa yang paling dekat? 0,2005. 005. Ini yang paling dekat kan? Iya. Di tabel adanya ini. Nggak ada yang persis 0,2000 tuh nggak ada. Nah, baru dari sini kita tahu itu titiknya sama dengan Z-score berapa gitu kan? Iya. Bagus. Z-score berapa di sini? Min 0,84. Nah, baru gitu. Min 0,84. Ini adalah Z-nya. Nah, sekarang dari Z diubah ke X bisa nggak supaya kita dapat X yang di sini? X yang sini kan 500. Oh iya. Deviasinya Pakai rumus 20. itu. Betul sekali, Felip. Kamu kelihatannya tidak sabar. Oke, silakan. Sekarang kita Felip dulu ya, Mirel. Kayaknya Felip. Siap. Jangan, Bu. Murah kelas, Bu. Mari, Felip. Bagaimana, Felip, rumus Z-nya untuk pindah? Z sama dengan X min mu per apa itu deviasi, standar deviasi. X min mu per standar deviasi. Gini kan? Ya, Bu. Iya. Oke, terus habis itu gimana cara dapat X-nya? Masukin nilai Z tadi min 0,84. Terus? Sama dengan X min berapa? 500. X dikurangi 500. Terus? Per 20. Mantap. Iya. Keren. Terus? Lanjut. Hasilnya berapa ini? Kali 0,84. 20 kali 0,84. Terus ditambah 500 kan? Iya. Berapa itu? Berapa ya? Ini ditambah apa dikurang sih? Ditambah ya. Kan minus kan hasilnya. Oh iya, Ibu. Kalau dipindah ke kiri jadi ditambah hasilnya 516,8 kayak. Bukan 500,8. Kan ini sebelah kirinya 500, jadi pasti dia di bawah 500 kan, Chris? Betul kan? Si X ini kan adanya sebelah kirinya 500 kan?
Betul tidak? Si X ini kan ada di sebelah kirinya 500. Berarti kan dia mestinya ada di lebih kecil dari 500. Yo, berapa ini? Duh, ayo. Ini berapa hasil perhitungannya? Eh, 20 kali 0,84 itu min 16,8. Terus jadinya berapa ini? Totalnya. Jadi X sama dengan 500 dikurangi 16,8. jadinya 483,2. 483,2. Iya. Ini ya. Oke. Ada yang mau tanya bagian ini? Bu, mau tanya, Bu. Sok nanya. Kalau dalam bentuk yang soal ini tuh Z-nya nggak bisa pakai 0,84 ya, Bu? Berarti ya, Bu ya? Kenapa 0,84? Oh, aku ngiranya kan kayak yang di contoh soal kan ada yang 20-20 kan, Bu, kiri kanan. Nah, keren tuh bisa dipakai yang plusnya gitu loh, Bu. Loh, orang ini kan toh, Mir, ini kan Z-nya itu, toh, ini kan sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kirinya rata-rata tuh Z-nya positif apa negatif? Negatif sih. Nah, ya. Aku ngiranya bisa dipakai yang positifnya, Bu. Loh, kalau positif tuh neng kene gitu loh. Waduh. Nah, ya toh? Ya, betul. Aku salahnya di situ berarti. Lah, kalau kamu pakainya positif kan angkanya pasti lebih besar dari 500 nanti jadinya X. Iya, makanya aku bingung, Bu. Kok hasilku lebih besar padahal di kiri? Lah ya enggak mungkin itu karena Z-nya harusnya negatif. Oh iya, siap. Ya. Oke, ayo siapa mau nanya lagi? Monggo. Sudah jelas Ibu tadi. Miracle sama-sama juga kayak Miracle Ibu. Ambilnya yang kan. Oh. Iya Ibu. Z-nya itu Z-nya lebih besar ya. Iya Ibu. Oke. Yo, siapa lagi mau tanya, yuk? Kita ketemu. Gimana? Mantap ya? Sudah jelas ya, kira-kira ya? Mantap, Bu. Oke, sip. Baik, nah kalau begitu ya kita sudah 1 jam nih, mantap. Semoga ini jadi jelas sekarang ya, yang sudah dikerjakan, jadi tahu nanti siap untuk masuk ke kuis berikutnya ya. Tapi aku yakin kalau sudah bikin yang peluang ini, itu kalau ngerjakan yang soal yang Z-score itu pasti pada lebih mudah deh. Coba sebentar, boleh ya kita lihat sebentar aja yang soal Z-score biar memastikan. Nih, kamu nanti kuis kapiran. Nah, sebentar aja ya, kita scan sebentar. Nah, ini coba nomor 1 ini kan mudah kan sekarang jadinya. Tanda positif tuh artinya apa? Kalau di Z-score. Gampang toh? Barusan kan aja kita udah bahas tuh. Yang soal 5 tadi. Kalau positif berarti apa? Skornya di atas rata-rata. Di atas rata-rata, Bu. Kalau negatif berarti? Di bawah. Z-nya di bawah. Z-nya sebelah kiri kan? Karena ini ngomongin Z-score. Kalau positif Z-score-nya berarti dia di sebelah kanan sebelah kanan rata-rata. Kalau negatif di sebelah kiri rata-rata. Jadi mudah sekali kan sekarang.
Terus kalau Z-score-nya 3,5, itu kalau digambar di dalam distribusi di sebelah mana? Kira-kira di body, tail, kanan atau kiri? Di kanan, Bu. Di kanan di daerah mana? Body apa tail? Tail. Dan tailnya ekstrim ya. Iya. Kamu bisa lihat kalau 3,5 Z-score-nya itu kalau di tabel, itu berapa proporsi tailnya? Kecil banget pasti. Coba ada yang bisa lihatkan di tabel. Nek kalau ini toh, ini 0, 1, 2, 3. Nah, 3,5 itu kan udah daerahnya kan masih ke sini kan. Ini kecil sekali kan. Ini kalau proporsinya di tabel berapa ini? Ada yang bisa lihat? 0, berapa itu? Yang daerah tail ini. 3,5. 0,002, Bu. Betul, Re. 0,00 berapa deh tadi? 02. Kurang 1 enggak nolnya? Enggak. Kurang 1 itu, Bu. Kurang 1 gini ya? Iya. Gini ya? Wah, kan kecil sekali toh. Ini berapa persen coba? Ya, dijadikan persen tuh berapa ini? 0, berapa persen ya? 0,02% ya? Benar enggak? Ini benar nggak sih? Kalau nggak salah betul, Bu. Emang hanya opsinya hanya 2 ya? 0,02. Hanya 2 ya opsinya ya? Kalau nggak salah ya berarti benar, nggak bisa abu-abu gitu ya. Nah ini kan berarti jauh sekali dari rata-rata ya. Jadi kalau kamu nilai ujiannya ada di Z-score ini, waduh kamu hebat sekali dah. Ya. Nah, kamu ada di nilai ekstrim kanan lah, paling tinggi mungkin. Nah, coba ini, kalau yang paling dekat rata-rata dari A, B, C, D ini yang mana? B, Bu. B ya. Yang negatif positifnya nggak usah dilihat, yang dilihat yang angkanya saja. Ya, 0,15. Gitu. Kan negatif sama positif kan cuman kanan apa kiri, cuma gitu. Kalau ini, 4 ini cara nyarinya gimana ini? Caranya gimana? Pakai Z. Bentar, aku bingung itu. Bagi, Bu. Gimana caranya dibaginya? Benar. 6 poin dibagi 6 poin dibagi, benar itu. Kan gini toh. Nah, kalau ini mu, itu kan deviasinya 8. Oh, 8. Kalau 6 poin, di atas rata-rata kan berarti kan, kalau 8 tuh berapa sih? Ini dibagi berapa? Gini ya. Nah, kalau 6 poin itu kan berarti dari sini kan 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini toh. 6 poin. 6 poin ini Z-score berapa? Caranya gimana? 0,75. Betul. Ya. Berarti kan caranya adalah 6 itu dibagi 8 sama dengan 0,75. Gitu kan? Ya. Kalau 10 poin di atas rata-rata, berarti kita tambah. Oh, tambah di sini. Jadi sampai sini. Nah, ini kalau sampai sini berarti caranya gimana? 10 bagi 8, Bu. Iya, 10 bagi 8. Sama caranya.
Berapa bagi itu? Berapa itu 10 bagi 8? 1,25. Iya, 1,25. Gitu kan? Gambar? Ya, bisa ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Ibu-ibu? Bagaimana ibu-ibu? Lancar ibu-ibu? Lancar ya, girls? Kalau nomor 5 kan tinggal gambar ya. 5 gambar aja. Ya, oke deh. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dari PR-PR kemarin? Baik-baik saja PR-PR-nya? Sementara masih belum, Bu. Oke. Ya, good kalau begitu. Ya, baiklah kalau begitu. Kita sampai sini saja dulu untuk hari ini. Ya, nanti kita ketemu lagi Rabu depan di kelas ya.